وآله الأطهار وأصحابه الأخيار في يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله ورسوله. تحية طيبة واحتراما حسنا للأساتذة والmuallimin, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah. Saya hormati para pemuka masyarakat Desa Senuro, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta perangkat, para pemuka masyarakat tua-tua Desa Senuro, hadirin wal hadirat, wabil khusus seluruh jajaran pengurus dan jamaah Masjid At-Taqwa rahimahumullah. Rasa puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia nikmat Allah, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita akan dapat menjadi jembatan untuk menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, malam ini tanggal 25 Rabiul Awal. Malam ini tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriah. Biasa ngadakan maulud di dusun-dusun ini tanggal 12 maulud. Tahun ini tanggal 25. Apa kok? Lebih baik terlambat daripada yang penting acara-acara Islam ini Bapak Ibu pengamalannya, bukan acaranya, pengamalan dari hasil acara tersebut. Alhamdulillah kita selama hidup ini mungkin belum pernah absen menghadiri acara-acara peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah tiap tahun. Sebenarnya Bapak Ibu mengadakan acara Maulid Isra Mi'raj, hari-hari besar Islam itu benarnya dah kaki gunanya, duit habis, waktu terpakai, gawi urung. Nah, di acara macam ini gunanya dah kaki juga. Ngadu ke Maulid ini, datang ke kiai jauh-jauh dari Lembang Kampuan. Kadang itu nak ngaji waliman Leman. Mengaji waliman Leman siapa? Ustaz Somad dari Jakarta, Ustaz sedunia datang ke Masjid Waliman. Masih tak kaki gunanya juga. Wajah baik ngadu ke Maulid. Lalu tingkah laku tidak berubah. Lalu tingkah laku tidak berubah, masih Waliman semua. Nah, semangko keluar, semangko ngajak ke semangko dia tidak. Tahu tanah dia bukan 10 kali 10 jadi 10 kali 15, tapi aku lah. Ngadakan maulud tapi perbuatannya tidak kati perubahan.
ngadakan maulud tapi tidak ada diamalkan hasil yang didengar, tidak akan ada kerugian bagi Allah. Kita jadi orang baik, kita berbuat kebaikan di permukaan bumi ini, Bapak Ibu, tidak akan menjadikan Allah itu macam mana. Kita ibadat, Allah tetap Allah. Kita maksiat, Allah tetap Allah. Untung dan rugi ada pada diri kita. Gunanya kita mengadakan maulud seperti ini, Bapak Ibu, acara-acara Islam ini tidak ada lain kecuali untuk ngecas. Maka itu bahasanya memperingati. Kalau namanya memperingati, berarti kita ini sudah pernah tahu. Mungkin lupa, ulang lagi. Itulah pakai bahasa memperingati. Ini adalah usaha pemerintah untuk membenahi akhlak orang anak bangsa. Karena mengadakan acara ini supaya warganya jadi benar, supaya masyarakatnya tumbuh menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang islami, masyarakat yang dapat mengamalkan ajaran agama. Kalau nak nurut ini Pak, sekali jadilah maulud. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Tak kasih dulu, ewean. Masih dalam pun ayahnya meninggal, 4 tahun ibunya meninggal. Besar oleh yainya belum meninggal. Nabi lagi kecil, habis warganya meninggal. Warganya habis. Nabi mau usi kambing. Nabi belok mamangnya dagang. Kemudian Nabi umur 25 nikah dengan Siti Khadijah umur 40. Apa? Dari kecil macam itu lagi kita. Ubah lagi tadi. Kalau tangan nih kali ngubah. Tidak mungkin berubah. Tapi ngapa diperingatkan terus supaya kita menyadari bahwa satu-satunya yang harus kita jadikan panutan di dalam kehidupan kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, barang siapa yang mengadakan peringatan Maulud Nabi Muhammad, menceritakan tentang cerita Nabi Muhammad, mensyiarkan hari lahir Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Wong yang galak melakukan Maulud Nabi meninggal dalam keadaan husnul. Apa macam itu? Karena dia selalu dengar cerita Nabi Muhammad, sehingga sifat Yahudi pekertinya mengikuti yang diajarkan Nabi Muhammad, sehingga hidupnya menjadi benar. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, siapa yang melakukan Maulud Nabi maka akan tumbuh nilai keimanannya. Orang yang melakukan Maulud Nabi, maka di desa dan di kampung itu akan tumbuh nilai keislamannya. Itu akan kembali kepada hal-hal yang baik, mengikuti akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan Basri, Bapak Ibu, disebutkan oleh di dalam kitab I'anatul Talibin, kata beliau, seandainya aku punya harta zahaban, emas kali jebal sebesar gunung Uhud, seperti gunung Uhud, aku punya emas seperti gunung Uhud, semua emas sebesar itu akan kuhabiskan untuk acara peringatan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emas besar gunung Uhud. Sangkin Sayyid Imam Hasan Basri memandang memperingati Maulud itu penting. Jadi jangan takut-takut Bapak untuk duit untuk biaya kebaikan, tidak bakal hilang. Ya cuman kita ni ngapalah berbuat baik males, berbuat maksiat jalan terus, ngapalah. Sebabnya siko, karena kita belum nyingok makhluk dan belum ngasuh adab. Kalau kita maksiat, habis maksiat langsung kita tabok ganti. Saat kita ngemek nanas loh, begitu ngemek kita tabok aja. Jin jangan ganti pak lagi mari nanas di situ.
ada jin, ada perempuan, takut mereka. Tidak, orang ni masih belum kenal ada. Orang awak semangkau, masih belum kenal ada. Sampai ke bawah, masih belum kenal ada. Itulah asal tahan. Begitu juga orang berbuat kebaikan. Orang berbuat kebaikan belum langsung dapat pahala. Padahal janji Allah bukan main. Allah janjikan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan harta kamu di jalan Allah, Allah ganti. Gantinya juga bukan yang Allah Subhanahu wa taala ganti sesuai dengan apa yang ditunjukkan, diganti dengan 700 kali lipat. 1 bandingnya 700. Misal ini celengan lewat, ada 1000, masukkan lubang celengan, blok. Begitu masuk, langsung keluar tangan dari belakang. Atau langsung nyampak ke dekor itu, ada apa? 7.000 kali 700.000 kali 700.000. Ini siapa ini? Ada suara. Itu adalah balasan kau masuk duit 1.000 tadi. Itu balasannya. Mereka kau kacau. Ayo masuk ke dah suruh 100.000. 7 juta. Jual ke konang nasi tak. 7 juta. Belah apa belum tahunya. Masuk ke juta, 7 miliar. Ganti ke pun. Kalau kita belum nyingok pahala, iman kita lebih tipis daripada boleh salah, itulah kita anggap berbuat baik itu dah kata nilai. Celengan lewat aja itu. Celengan hari Jumat lewat aja itu. Celengan lah jauh, malah lewat. Celengan. Laka-laka sudah tahu. Rasanya berat apa? Nyabut duit dari kantong nak ngisi itu beratnya. Padahal siapa yang dapat untung itu deh. Apa kerugi kita masuk ke duit 1.000 di dalam celengan? Ya. Kalau celengan hari Jumat lewat depan lain itu Bapak, itu berarti syurga nyumput kita. Kita tidak tahu. Ngokok tahan. Ya ngokok malah nanti. Bukan juga rokok tu, bungkus 20.000 sebulan 300.000, 10 bulan 3 juta. Tak ada rokok, masuk ke celengan 1.000 cap airnya. Manusia rokok tadi isep dibuang, aku tak perasa. Atau pelolo malu. Sampai kebok kalau sewek nak ambil rokok. Ada rokok 10.000, kalau 10.000 sebungkus, berarti sebulan 1,5 juta. 10.000 rokok joget 10.000. Sempurna mahal. Itu yang beli, yang ini tidak beli ngawak lain. Kau saya 60 kilo dari lokal ada umi masih itu pula umi tidak. Tahan Bapak. Kenapa orang malas berbuat baik? Kenapa orang selalu berbuat kejahatan? Karena dia belum nyingok pahala dan adab. Tapi orang yang memandang dengan nilai keimanan, dipandang dengan keyakinan, walaupun mereka belum dapat balasan, mereka sudah terasa senang. Orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu akan menjadikan harta tadi sebagai jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang Bapak Ibu sekalian malas mencontoh Nabi Muhammad? Kenapa mau tidak galak contoh Nabi Muhammad? Kalau dia tidak kepengen bahagia di akhirat. Kalau dia kepengen bahagia di akhirat, kasih dia contoh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang dipastikan masuk surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan malaikat ridwan. Tidak mengizinkan malaikat ridwan
untuk membuka syurganya Allah sebelum Nabi Muhammad pertama kali yang membuka. Kunci syurga ada di tangan Nabi Muhammad. Allah sudah serahkan dengan Nabi Muhammad kunci syurga. Tidak akan ada yang berani buka pintu syurga kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk satupun yang Allah ciptakan kecuali Nabi Muhammad yang membuka syurga. Bapak Ibu galak-galak masuk syurga? Galak. Jangan kita bapak yang galak ibadah, kita yang sholat, yang galak sedekah, yang galak zakat, pasti nak kepengen masuk syurga. Yang tidak sholat lagi nak masuk syurga. Sholat tidak, sedekah tidak, masuk syurga kata malu. Malu. Sholat tahajud 2 rakaat, kalau menguji masuk syurga. Sholat tahajud 2 rakaat, habis Fatihah, baca ayat 20. Bagi 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai habis. Hebat bapak, bagi lagu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Malu kita tahajud. Sedih. Nabi Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rakaat kedua habis Fatihah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boleh tak? Boleh tak? Al-Quran ayatnya boleh bagi 2. Yang tak boleh Fatihah bagi 2. Tidak boleh. Kalau ayat kok boleh. Habis sholat berdoa, ya Allah ya Tuhanku, pemilik alam semesta, tidak ada tempat aku berharap dan memohon kecuali kepadamu ya Allah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurgamu ya Allah. Diawasinya oleh malaikat. Ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Diawasinya oleh malaikat. Malaikat malu mereka. Sholat tahajud rakaat macam dulu bagi 2 masa dulu. Tapi boleh lah namanya kepengen. Ustaz aku ni hidup aku ni susah terus. Berdoa tak pernah kabul. Tahajud aku tiap malam Ustaz. Tapi aku dah tak kabul. Wajar. Tidak sholat isya. Sholat isya apa? Sholat tahajud. Aku gaul nak mari ke sunnah tinggal wajib. Acu-acu. Semua kita menginginkan syurga. Salah satu bapak ibu syarat kita untuk masuk syurganya Allah adalah dengan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Siapa yang mencintai aku kakek ke akhirat bersama aku. Bapak Ibu, apa syarat cinta? Bu, Pak, apakah syarat cinta? Syarat cinta. Ingat waktu kita Bapak Ibu pacaran. Ingat waktu pacaran dulu. Apa dia modal? Wong cinta itu pertama harus bermodal, kedua harus berjuang. Kita galak dengan betina, harus berjuang. Kenalan dengan nyainya, kenalan dengan bapaknya, paling tidak kewangi di kebor, paling tidak bapaknya nak pergi ke Lembang di tengah serinya. Namanya bermodal, berjuang. Datang rumah cewek itu, datang dengan rumah tempat kita nak kenalan tadi itu, bawa ke makanan, beli ke pempek, beli ke martabak, modal. Beli kita, biar dikata ke duit, boleh pinjam motor, apa? Namanya berjuang. Nak mencapai cinta.
Kita nak mintakan kepada umat Nabi Muhammad, apa dia perjuangan kita? Apa pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad? Apa dia? Untuk kepentingan agama cak susah niat. Giliran sumbangan buat organ tunggal nafsu ayo. Giliran ada acara 17 Agustus pun nyumbang ayo. Omongan tu untuk pesta desa. 17 Agustus acara Panjat Pinang, nyumbang ayo. Panjat Pinang itu haram hukumnya. Mesti jodoh itu dipinang dulu baru dipanjat. Tak boleh dipanjat dulu baru dipinang, haram terus. Mesti dipinang dulu baru dipanjat. Hah? Tuh. Apa yang kita berikan pengorbanan untuk Nabi Muhammad? Apa yang kita siapkan harta kita untuk Islam? Coba Bapak Ibu, perjuangan kita untuk agama Allah. Ini orang Jawa kan? Nah, ini Bapak Ibu acara yang kita bikin malam ini namanya perjuangan. Ustaz Iskandar, ibu tahu Bapak Ustaz Iskandar yang ngajar di sini? Malam apa? Malam dah? Datang dari Palembang, datang ke Senuro, balik ngajar jam 9 ke Palembang. Itu pengorbanan. Jauh Pak. Tambah lagi ngajar ke sini gelap. Aku belum bertemu dengan bupati kamu kayak ngomong kan. Amin lah. Oh, bingungnya masuk manjat itu. Bangsa itu yang baca masuk lubang. Ya, tahun-tahun masuk sini bapak gelapnya lagi. Aku bungkus panjangan. Masyaallah, alhamdulillah. Pengorbanan Ustaz Iskandar ngajar di sini, ngajar tafsir, ngajar hadis, ngajar fikih untuk mengembangkan agama Nabi Muhammad, untuk menyampaikan ajaran Nabi Muhammad, menyampaikan ajaran-ajaran agama itu namanya pengorbanan demi kecintaan kepada Nabi. Ini Bapak, Ibu hadir malam ini, hadir majelis taklim. Tinggalkan gawe. Ada yang pengantin baru, tahan tinggalkan. Kakek lundek, pendek dek. Kakek sekalian jamaah tahin. Tahan. Tinggalkan istri yang pengantin baru. Ustaz Topik nak ceramah, aku nak dengar ceramah. Bapak Ibu hadir majelis taklim, dengar ceramah, itu termasuk perjuangan untuk menghidupkan syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mensyiarkan agama Allah, itu tanda hatinya bertakwa kepada Allah. Amin. Alhamdulillah Bapak, Pak Kades, tapi kok Kades datang? Senang nih warga kumpul. Bukan main Bapak, senang nih warga bisa kumpul. Dalam posisi ibadah ini dalam posisi natangkan pahala lalu. Sikok kita hadir ya Allah. Orang yang hadir dalam satu majelis ilmu, 6.000 malaikat mendoakan dia. Orang yang duduk dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir, selama dia duduk dalam majelis itu didoakan oleh malaikat sampai dia berangkat kembali ke rumahnya. Orang yang datang menuju tempat majelis ilmu, satu tapak kakinya dihitung ibadat 1 tahun. Datang dapat ilmu boleh pahala, berjalan dapat pahala, duduk dalam majelis dihitung pahala. Dalam Al-Quran disebut yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu kata Allah, bumi akan mengkhabarkan
akan berbicara mengingatkan tentang diri kita. Menurut ulama tafsir Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan bahwa tempat-tempat yang kita lewati untuk melakukan segala sesuatu di akhirat nanti akan menjadi saksi. Motor, mobil, sendal, tanah, pakaian, waktu, pohon, semua yang kita lewati untuk kebaikan, mereka akan mengangkat saksi. Begitu juga tempat-tempat itu akan mengangkat saksi menyaksikan kita berbuat maksiat. Ini masjid ini, kipas angin, semua ini akan berbicara kelak di hadapan Allah. Kursi ini akan ngomong di hadapan Allah dengan izin Allah. Baju, peci, kain, semua akan berbicara di hadapan Allah, mengangkat saksi tentang diri kita. Ini yang di dalam masjid, siapa yang paling besar pahalanya? Yang duduknya nyender. Yang duduknya nyender, pahalanya double. Yang jadi saksinya 2, lantai sama dinding. Yang tidak nyender, lantai begini ngomong, yo, ada lihat, ini aku juga, oi. Nah, ngomong. Cuman jangan ditinggal, tenang kosong. Jadi saksi. Bapak datang dapat minuman, rezeki ada bisa dapat makanan. Hingga nonton organ, nonton orkes, apa dia pahala? Datang ke situ dia itu melosok, nenggal koping nama laut minal haram. Barang siapa yang menghiasi telinganya dengan pose-posekan, akan Allah cocok telinganya dengan besi yang neraka. Allah jauh dengan timah neraka. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Maka itu Bapak, apa yang kita buat dan kita perjuangkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita cuma ngaku Nabi Muhammad. Apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad, itu yang kita gawekan. Nabi nyuruh kita sholat, jangan tinggal. Kita libat dengan Tuhan banyaknya, enggak. Ya Allah Tuhan, kalau baca turun gua hujan, jadi besar juga semangkul. Sebulan 3-4 kali jadi hujan, lain tidak apa-apa. Tolonglah ya Allah, banyak tentang kita ni. Ya Allah Tuhan, janganlah babi masuk sini. Ya makna juga ada semangkul. Ya Allah, kalau baca janganlah, kalau baca kali ini banyak, dapatlah. Bukan kalian itu getai. Apa ini punya? Padam. Padam apa bukan itu? Getai. Basah. Hah? Minta getah minta banyak, sawit minta bagus, mangkuk minta besar, nanas minta mahal. Anak banyak kena Allah. Ongkon sholat mahal besar. Kadang-kadang hayya 'alas shalah, tambah panjang mengajar, tambah sepi. Di Mekah itu Bapak, ya Allah, as-salatu khairun minan naum. Pendeknya naumnya, sampai nanya. Sana pula di Mekah Madinah ni naumnya pendek. Lebar panjangnya naum. Tiba aku diam jawapan itu. Akhirnya Pak dapat. Itu ini sebab naum dianggap ini pendek kalau wongnya sudah bangun galau. Wongnya sudah bangun galau saat aku dah pendek naumnya. Di Palembang naum itu wong baru bangun. Ini naum baru bangun. Kadang-kadang Bapak ya Allah, orang kesusahan memenuhi masjid. Ada yang azan lagi pukul. Ya Allah saudara. Masa apa? Ya Allah saudara.
Kenapa? Sepi, orang ini. Susah. Kadang-kadang di Palembang itu yang azan itu hujan ece-ece, azan itu habis kayu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyambung mulu. Hayya 'alas shalah. Baca nyambung Pak, bodoh selalu. Bunyi waktu sudahlah, tak usah azan lagi. Wah sudah tua. Bunyi itu kalau saya nangis, kate wong masjid tu. Aku dengan tiang listrik tiang masjid tu bayar. Tak tua. Ya Allah, jiwa itu ngamarlah masjid tiang kami. Ujung-ujung juga Pak jam 9 pagi di azan. Jam 9 pagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gimana azan aku ini? Oh Pak, penuh masjid datang lalu. Nyingok wahyu. Ilti datang terus sampai habis. Ujung buah azan aku. Ujung buah itu, ngaku kamu nilai masjid ini? Ada apa? Buat ngaku azan kamu itu ke masjid subuh tadi, bukan jam 9 tahu tak? Subuh tadi nak masjid lalu bukan sekarang. Kamu mengaku ke sini kan? Buat ngaku azan. Aku tidak azan tadi. Aku ngetes mik, aku sampai tak ke masjid. Bukan aku, jadi mendengar kamu kuping kamu Ini Bapak, karena di viral di WhatsApp ada video orang yang jadi tetangga masjid berumur hidup tidak kenal masjid, mati dibawa jenazahnya ke masjid, tak bisa masuk Bapak. Jadi begitu jenazahnya nak masuk, macam mana tetangga yang hari itu, sehingga tertarik ke belakang, kemuter, tak aja masuk, ditahan, tidak tak. Orang yang bertetangga dengan masjid di Pakistan, jenazahnya dibawa oleh orang ke masjid lama, ada tenaga yang lari ke belakang, muter, masih tidak mau masuk, jadi disolat di depan masjid. Apa dia lah Bapak, hidup kita ini berat. Bapak Ibu, semua yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, kebanyakan menggunakan semoga la'annakum tuflihun, la'annakum turhamun, la'annakum tashkurun, la'annakum tattaqun. Semoga kamu menjadi hamba yang bersyukur. Semoga kalian mendapatkan rahmat. Semoga menjadi orang beruntung. Semoga menjadi orang bertakwa. Pakai semoga. Tapi ada satu yang disebut dengan keberuntungan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita menuju salat, mari kita menuju keberuntungan. Hanya orang salat yang dijamin keberuntungan. Orang yang salat yang dijamin akan mendapat keberuntungan. Lain dari orang yang salat Bapak Ibu, sehebat apapun juga dia di akhirat akan menjadi penentu hidupnya adalah salat. Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salat. Fa in salahat salaha lahu sa'irun min 'amali, fa in fasadat fasada lahu sa'irun min 'amali. Pertama kali dihisab di akhirat adalah salat. Kalau salatnya bagus, semua amalnya Allah terima. Kalau salatnya jelek, semua amalnya Allah tolak. Apa Bapak Ibu yang membuat kita malas salat? Apa yang menghalangi kita jadi malas untuk salat itu apa? Bukan sedikit nikmat yang Allah karuniakan ke kita. Kenapa kita beribadah malas sementara hasil ibadah itu malah itu kita juga? In asantum li anfusikum. Jikalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada diri kamu, kata Allah. Kita ibadat Allah tidak untung, kita maksiat Allah tidak rugi. Untung dan rugi balik ke diri kita masing-masing. Sholat, kalau kita tidak ibadat Bapak, kita tidak sholat, tidak ibadat, bahagia binatang dari kita. Yakin tak? Yakin tak?
Ustaz jawab ini. Kalau video aku sholat tidak kita nama kambing kulitnya buat terbangan, kulit kambing buat terbangan. Pasti ada gunanya kulitnya. Dagingnya buat sate, tulang-tulangnya buat sop, palanya buat kari, jeruannya buat sate padang, kainya buat pupuk. Apa dia yang dibuang? Hati berguna kan? Coba kita kulit kita buat apa? Kulit kita buat apa? Daging kita kai, tentu dari bambu. Tulang kita buat apa? Kati aldo. Diri kita lebih bahagia karena ibadat inilah. Kalau kita kata ibadat, apa dia bedanya binatang dengan kita? Mulia lagi binatang dari kita apa? Sekali lagi sapi nakal sama manusia. Kebo, sapi lah, sapi nakal dengan ini aku. Nakal sapi ngapa awak di sini? Ngapa kali sih kau? Atau dia nyari rezeki, yang kau dapat duit, wah kita nyari rumput, kamu nyari rezeki. Di sapi kau ada, bini, aku ada bini, kamu di sapi aku ada juga bini. Ada anak, aku ada empat. Banyak anak kelenceran misalnya. Kalau tidur lah, itu lah di kaki balak, misalnya tidur kami ini cara kami lah itu kadang bangun. Kalau kencing, nggak kencing lagi nyel, missing macam. Itu lah sapi, ketika sapi missing, sapi kencing, sapi kawin, sapi mana? Dari cerita apa? Ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di samping, apa dia itu? Nah, ada pun diwakil tadi itu azan. Nah, aku azan panggilan sholat. Usang kau segala pengumuman mati apa? Azan itu panggilan sholat tapi nanya, awak sholat tak? Di samping. Buat jawab tidak, tapi jawab kamu tidak juga. Bukan itu azan, tidak sholat. Tapi nanya awak sholat tak? Tidak bisa kamu tidak sholat juga. Jadi apa dia beda? Masih bahan bola binatang dari. Masih bahan bola hebat dari kita kalau kita tidak ibadah. Apa ruginya bapak kita sholat paling lama 5 menit? Nah, 5 menit itu Pak, tak lama. Allahu Akbar. 10 menit, 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam, tinggal kok. Lagu itu jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sikok kali Ar-Rahmanir Rahim. Tinggal 3 makmum. Assalamualaikum tinggal sikok. Lama pacak 10 menit, 15 menit satu sholat. Ini ada yang sholat bapak tak sampai 5 menit selesai. Kawan pakai wudhu dia sholat, kawan belum pakai wudhu dia dah betul. Cuci kaki lah, muslim. Di kawan aku duluan mana? Balik, sudah selesai. Aku baru cuci kaki. Sudah selesai. Allah Maha tahu. Ya Allah, sholat aku bisa. Apa cepatnya? Rasanya ini, Allah tidak nanya, kalau nak nanya belum. Dianjurnya sholat itu gampang. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah memesankan pertama kali yang dihisab di akhirat adalah perkara sholat. Maka itu karena Bapak, kenapa kita harus mempermudah sholat? Kenapa kita anggap sholat itu tidak penting dalam hidup kita? Padahal sholat itu adalah modal utama. Sampai dalam satu riwayat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nak meninggal, apa pesan Nabi?
ummati, ummati, salat, salat, salat. Kata Sayyidina Ali, aku tidak mendengar ucapan dari lisan Nabi kecuali kalimat salat, salat, salat. Pesanan Nabi terakhir kepada umatnya, jangan sampai meninggalkan salat. Hati-hati, idza tarakal 'abdu fardhan wahidan kutiba ismuhu 'ala babin nar. Bila seorang hamba meninggalkan satu salat wajib, Allah catat namanya di atas pintu api neraka. Bapak, 1 tahun yang sudah acara 212 waktu itu BPC ada di Indonesia, yang pertama kali di Jakarta 212 2017 di Monas, dihadiri kurang lebih 7 juta manusia tanpa bayaran, datang dari hati nurani sendiri. Saat itu Bapak hari Jumat, termasuk waktu itu anak belum sakit Bapak, diri belum sakit, masih ikut di Jakarta. Ya Allah Bapak, pergi dari subuh, habis sholat subuh berangkat ke Monas, duduk di bawah pohon itu Bapak. Jadi kenal Allah Ta'ala kencing lagi kaki rasulnya Pak, bukan kencing, dihilangkan oleh Allah untuk pacarnya guna kencing. Sebanyak manusia itu Bapak 7 juta. Kalau seandainya itu hari Jumat, nak ngambil air wudhu di mana airnya Bapak? Tidak ada. Kalaupun ada, bergabung Allah turunkan hujan. Hujan receh, begitu nak sholat, deras. Kata BPT, ambil wudhu. 7 juta Bapak ambil wudhu di air hujan. Rahmat Allah. Kemarin terulang 212 Bapak dihadiri menurut informasi dari wong ahli tentang menyelidiki jumlah sinyal HP yang ada saat itu diketahui dari manusia Bapak lewat HP jumlahnya 13.400.000. 2 kali lipat Bapak jumlah dari 12 yang pertama. Berarti umat Islam kalau bersatu itu sholatnya sholat subuh, baliknya Bapak doa. Ini tadi sholat Jumat, perginya setelah subuh. Datang hujan, ini tidak ada hujan, cuaca mendung. Alhamdulillah, tidak ada yang bayaran Bapak, tidak ada orang yang membayari kecuali ongkos dewek berangkat. Saat itu Bapak digabungkan sholat subuh dan zikir serta tahajud. Ternyata bukan main. Kalau Allah sudah menentukan segala sesuatu, tidak ada yang sulit. Hebat umat Islam bersatu. Maka itu Nabi nyuruh kita sholat berjamaah. Berjamaah, tapi jadi imamnya harus bijaksana. Kita dibalik, giliran jadi imam panjang ayatnya, giliran sholat cewek pendek, sesat. Giliran imam setahun, menurut ilmu keadaan, maka benar setahun, itu setahun, mau sholat pakemnya, sholat jemaah Bapak, fadilatnya hebat, sama dengan lebih baik daripada 27 derajat sholat tewean. Sudah tuh kalau kita sholat berjamaah, si kok sholat itu diterima, yang lain Allah terima. Hebatnya sholat jamaah. Maka itu Islam itu perlu berjamaah. Coba Pak, kalau yang hadir itu 10 juta wong kemarin 212. Si kok wong 10.000 ngumpul duit 1 triliun boleh duit. Wong kafir itu kenapa kuat? Karena dia bersatu. Wong Islam bisa kuat. Nah apa? Senuroi. Nah bangun apa? Gampang asal sama-sama kita saling tolong. Tapi kalau dewean berasap kepala. Tapi kalau masing-masing kita setiap bulan 100 siko, misal kita sedekah dengan 10.000 atau 100.000, misal.
kalikan sekian tahun, kalikan sekian banyak, bukan tidak hebat Islam. Begitu Islam itu harus bersatu. Nabi selalu memesankan persatuan dan kesatuan. Islam harus bersatu, Bapak. Supaya Islam itu kuat, dipimpin oleh orang Islam juga. Jangan dirusak. Umat Islam ini dirusak oleh duit, Bapak. Gawaan al-buntu was-sara. Gawaan al-buntu was-sara. Ini duit galak-galak. Ini kan jadi rusak. Milih DPR pakai duit, milih pejabat pakai duit. Coba berapa yang Bapak pinjam duit misal? Satu suara pinjam 100.000. Dia hanya menjadi pemimpin Bapak, masa jabatannya 5 tahun. 100.000 bagi 5, 100.000 bagi 5, 20.000 untuk bagi 360 hari. 20.000 bagi 360 hari, 5 rupiah koma sekian. Bahagia nak cukup gigi. Itu harga diri kita. Kedepan ini Bapak bakal milih presiden, bakal milih DPR pertama kabupaten, DPR provinsi, DPR RI dan DPD. Hati-hati, jangan makan odoan. Kita saat ini harus memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, pemimpin yang bisa menjadikan negeri ini baldatun, thayyibatun, wa rabbul ghafur. Jangan sampai umat Islam dipimpin oleh orang kafir, atau umat Islam dipimpin oleh orang yang dikelilingi oleh orang-orang kafir. Harus kita menjadi pemimpin yang sejalan. Dan kata Nabi, simpan dalam biko ini, dalam satu negeri, dalam satu kampung, dalam satu tempat, wilayah, negeri, negara. Biko ini ada, maka negara itu akan aman, tentram. Al-ulama wal umara, ulama dan umara. Kalau kiai dengan pejabat sejalan akal, kiai menerangkan hukum, ini halal, jangan bikin aturan, dilarang, ini tidak boleh, bikin aturan. Kalau kiai habis ngoceh, larangan dari pemerintah tak ganti Pak, nak ngomong apa? Inilah LGBT Bapak, banci. Homo, apalah di dosen dia dihentikan gantang lagi, banci pula, banci Pak, lanang kawin sama lanang, betina kawin sama betina. Oleh pemerintah dikatakan dari Mahkamah Konstitusi bahwa itu tidak bisa dipidana. Orang yang melakukan itu tidak baca dihukum. Alasannya mau satu suko. Nah itu tidak mikir apa kalau ini terjadi di anak cocok ini. Astagfirullahaladzim. Uji Nabi, jikalau kalian menemukan satu kaum mereka melakukan perbuatan seperti perbuatan umat Nabi Lut, faqtuluhum, bunuh mereka. Itu hadis. Tapi negara kan tidak melarang. Jadi kalau ada lanang sama lanang berciuman di pinggir jalan, mati pak tembalo, ciuman, peluk-pelukan, kosok-kosokan. Nah kita tangani 4, kita buang, kita tangkap polisi. Anda telah menangani wong. Dia tadi ketawa-tawa berciuman. Saya Bapak ketemu wong di bandara, betina sama betina berciuman. Lesbian. Maka nak malu?
Hukum tidak melarang. Negara tidak melarang. Kalau kiai nak marah, kita marah, kita terbuang. Atau Menteri Agama, jangan kita musuhi. Kita rangkul mereka. Kita rangkul mereka. Kita ngangkul dia belum. Kita marah dia ingkom nak kacau. Harus sejarah. Nih sekarang minum-minuman keras, perjudian. Ini Bapak, undang-undang hukumnya masih berlaku. Jangan asing-asing menjudi pinggir-pinggir jalan. Minum-minuman keras pinggir jalan ada hukumnya Bapak. Boleh itu ditindak. Tapi lesbi dengan homo belum bisa. Karena diputuskan tidak ada hukum pidana. Nah ngomong apa? Setahun 2 tahun lagi. Kalau ketemu terus dengan penegak hukum seperti ini, jadi apa negeri ini? Bisa jadi negeri banyak orang-orang banci. Apalagi seperti nak dikawin, ngawin anak. Ayam jago lagi tahu kan ayam pino. Yang jago mana pernah Bapak yang jantan itu salah ngejeng. Pagi nang turai kandang, ayam apa kerja? Ayam petino. Maknya kerja. Lagi lah ayam petino tadi. Barulah turai kandang langsung kerja. Lagi naik batang mangga. Kecil pulau, naik batang buah lagi, kecil pulau. Nah, turun batang jambu, kecil pulau. Ujung-ujung ini kena bawa tanggo. Ayam. Di YouTube ada 10 ayam jago, ayam jantan Pak, ngawinnya ayam betina di YouTube. Tidak pernah salah ayam 10 ekor. Bibi itulah sikson. Juga yang ini naik, yang ini pulau kecil maju, sama hungas bibi itu. Yang 10 ngawin ini, begitu-begitu enggak ayam. Ayam tahu mana betina mana lanang. Apa siapa betina di Indonesia? Apa siapa betina di dunia ini untuk dinikahi? Daftar terakhir Bapak dari pengadilan, daftar janda di Sumatera Selatan khusus Lembang 2212. Daftar janda terbaru. Di bawah umur 50. Nah, tajulah itu nah. Banyak masih nganggur. Ini lanang bolong. Sekali-sekali lah masuk di rumah, jas 12 bulan ke yang 2, gunting apa tidak betul. Yang macam ini Bapak datang ke laknat Allah. Ustaz Kiai menegakkan hukum kalau pemerintahan yang salah, hati-hati. Di sini Bapak di Dosun ada Kado Kades, ada P3M. Sejalan musibahnya menggoy, baru bisa diterapkan di satu desa menjadi baik. Kalau Kades nyuruhnya macam ini, P3M nyuruh macam ini, tidak bisa Bapak. Dan ingat, penegak hukum Allah itu selama-lamanya lebih tinggi dari hukum manusia. Ingat, Al-Quran adalah undang-undang tertinggi dari semua undang-undang. Tidak boleh Al-Quran kalah dengan undang-undang yang lain. Undang-undang taruhlah boleh mengkafirkan pemimpin untuk di negeri, tapi dalam pandangan Islam, orang Islam tidak boleh dipimpin oleh orang kafir. Sampai kapan pun. Ini bakal calon-calon partai anggota DPR, hati-hati. Harus diselidiki benar-benar dari partai yang kok. Jangan sampai terpilih dari calon-calon partai. Harus benar partainya. Tapi kalau dia terpilih dari calon-calon partai, kita bakal nyesel. Ingat, duit 100.000, duit 200.000 tunjuk kita untuk milih dia. 5 tahun dia menjadi pejabat, selama 5 tahun dia menjadi pejabat, dalam 5 tahun dia menjadi pejabat, melakukan sesuatu yang melanggar hukum Allah, kita yang milih dia, kita yang mendukung dia, walaupun dia nyemaya duit,
kita melok nanggung dosonyo. Maka itu Bapak, ke depan carilah presiden yang pas, DPR yang pas, pejabat yang pas, yang sesuai dengan hati nurani kita, yang pas dengan hati kita, jangan yang tidak pas dengan hati kita. Harus pas dengan hati, karena bentuk hati itu cermin, harus pas. Bapak kan petani bukan? Sawit? Yo. Sawit? Tidak. Karet? Yo. Nanas? Mangkok? Berapa hal tuan? Berasal Bapak? Indonesia ini Bapak padi murah karena didatangkan dari Thailand. Garam ribuan ton dari Thailand. Beras dari Thailand. Apa Indonesia ini kurang? Indonesia ini banyak lautnya, banyak garamnya. Asal galak mak uya. Mungko garam didatangkan dari negara impor negara lain ke Indonesia. Jangan kekurangan lain. Kalau datang tentara dari luar negeri, yang ada di dalamnya diapakan? Sementara Indonesia ini negara kaya raya, tidak bikin rakyat, bikin hutang tegak duduk, 8.000 triliun Bapak hutang kita nih. Pejabat yang selalu bikin hutang itu pejabat zalim, kan yang bayarnya kita. Rakyat yang bayarnya, buktinya lampu naik, ledeng naik, minyak naik lah ya. Kapan malam-malam minyak kita ngisi pagi, gak naik malam. Naiknya malam itu apa? Macam pulau. Naik malam juga nggak naik pulau malam-malam. Baru 4 tahun Bapak jadi presiden dan 12 kali naiknya. Pak SBY 10 tahun Bapak jadi presiden, cuma 3 kali atau 4 kali minyak naik. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati. Umat Islam harus bersatu, menjadi pemimpin yang sesuai dengan hati, gunakan kuping dan mata. Jangan cuma nengok TV. TV itu sudah banyak bukan punya orang Islam. Bapak punya anak, ibu punya anak, punya menantu. Tanya dengan anak menantu ibu, mana perkembangan negara kita ini? Ya kita milih presiden, silakan. Bapak pacak nengok, pacak rasakan. Lemak yang baru, apa lemak yang lalu. Kalau ada HP baru aku kawin pakai HP lama. HP lama layarnya dah letak, hurufnya dah kabur, tombolnya hilang suaranya kecil. Lemak yang besar, walaupun lemak yang baru, walaupun belum tahu hasilnya paling tidak kan bagus layarnya. Angkoi masih terang ya.